Republik Indonesia digemparkan donasi COVID-19 senilai 2 triliun dari keluarga Akiditio. Tentang prank terbesar abad ini dan tanda hilangnya akal sehat pejabat kita. Saya Setri Yasra, inilah Opini Tempo. Berterima kasihlah kepada keluarga Akiditio. Bukan pada janji sumbangan 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan, melainkan pada munculnya kenyataan betapa banyak orang termasuk pejabat publik dengan mudah menerima hal yang tak masuk akal. Tengoklah seremoni penyerahan sumbangan pengusaha asal Langsa, Aceh itu pada 26 Juli lalu. Gubernur Herman Deru, Kepala Kepolisian Daerah Inspektur Jenderal Eko Indrahari, serta para pejabat dan tokoh setempat gegap gempita menerimanya. Kabar gembira di tengah pengap pandemi 1,5 tahun terakhir ini disiarkan kemana-mana. Sebagian orang mengglorifikasi dengan aneka pujian. Mereka melawatkan langkah yang seharusnya dilakukan menjaga logika dan akal sehat. Logika itu sebenarnya mulai terusik dari jumlah sumbangan. Uang 2 triliun itu merupakan 1/5 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumatera Selatan tahun 2021. Dana itu separuh dari 3,5 triliun sumbangan yayasan milik pasangan terkaya sedunia yang telah berpisah, Bill and Melinda Gates Foundation, untuk penanganan COVID-19 global. Sumbangan Akidi ibarat dongeng pangeran kaya raya yang menghabiskan semua harta untuk rakyatnya. Sesuatu yang tak lebih dari mimpi di siang bolong. Pejabat di Sumatera Selatan lupa diri. Mereka tak mengecek asal-usul dan legalitas duit yang dijanjikan. Bisnis Akidi dan keluarganya bisa dengan mudah dilacak melalui riwayat pajak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan mudah mengecek kebenaran rekening penyimpan dana. Catatan lain, pemberian yang ditujukan rekening pejabat kepolisian pun telah menimbulkan tanda tanya. Bahkan jika dana tersedia, donasi semacam itu semestinya diberikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan bagi penanganan COVID-19. Cerita kosong ala keluarga Akidi pernah kita lihat pada masa lalu. Pada 2008 muncul penemuan Blue Energy, teknologi yang mampu mengubah air menjadi bahan bakar. Pada tahun yang sama lahir pula Super Toy, padi yang diklaim mampu menghasilkan panen hingga 15 ton per hektar atau 4 hingga 5 kali lipat jenis lain. Lingkaran dalam kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempromosikan dua teknologi itu yang nyatanya hanya omong kosong alias zong. Pada awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo pernah terpesona oleh tawaran minyak murah dari Angola yang diklaim bisa menghemat pengeluaran negara hingga 30 triliun per hari. Perjanjian bahkan ditandatangani di Istana Kepresidenan. Tak muncul inisiatif dari pembantu presiden untuk mengecek siapa Sanpa, pengusaha asal Tiongkok yang menawarkan minyak Senangol tersebut, saudagar yang dijerat kasus hukum di sejumlah negara. Terpincut keinginan mendapat solusi jalan pintas, para pejabat terbuai angan-angan. Angka-angka fantastik di luar logika memang menyilaukan. Sebagian pejabat yang lapar pengakuan menyambarnya sebagai momentum untuk mencari tepuk tangan. Syukur-syukur bisa naik jabatan. Kini polisi bingung menetapkan status hukum kepada keluarga Akiditio. Pasal penipuan sulit diterapkan karena tak ada yang secara material dirugikan. Tudingan bikin gaduh juga tidak pas karena bukan mereka yang mengumumkan bantuan itu melainkan polisi. Keluarga itu jelas bukan Joko Suprapto yang dihukum 3,5 tahun penjara dalam perkara penipuan Blue Energy. Joko dinyatakan bersalah karena menjual mesin dengan janji penghematan biaya listrik hingga separuhnya.
Keluarga Akidi juga tak serupa Said Agil Munawar, Menteri Agama Kabinet Megawati Soekarno Putri yang pada 2003 merusak situs bersejarah di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat demi mencari peninggalan Prabu Siliwangi. Keluarga Akidi belum merugikan siapapun kecuali pemerintah yang telah membayar biaya acara termasuk pembuatan plakat sumbangan. Mereka hanya mencoreng muka sejumlah pejabat. Namun justru kepada mereka kita patut berterima kasih. Keluarga Akidi telah mengingatkan kita perihal bahaya hilangnya akal sehat. Penyakit yang menghinggapi penjabat yang ingin populer, naik pangkat, atau kaya secara kilat. Simak opini Tempo selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.